Seberapa panas sih tensi perang kali ini dibandingkan dengan perang-perang atau konflik-konflik sebelum-sebelumnya? Perang saat ini bisa dibilang adalah eskalasi militer terburuk. Apakah bisa dibilang kalau minyak ini jadi the new gold buat para buat market di sana? Dengan ditutupnya Selat Hormuz, persediaan minyak mentah ya atau minyak berat jadi terbatas, itu pasti dampaknya langsung ke harga-harga. Kenapa? Karena gini. Halo IB Circle, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Dini Apriana dalam podcast IBC Cuanto. Nah, tentunya acara ini dipersembahkan oleh IBC Financial Group, di mana kita akan mengupas tuntas dan memberikan insight-insight mendalam serta tentunya membahas market yang sedang hot di minggu ini. Dan tentunya saya nggak akan sendirian karena saya sudah ditemani oleh market analis dari IBC Financial Group yang sudah hadir di samping saya. Halo Mas Fikri, apa kabarnya Mas? Halo Mbak Dini, kabar baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, udah siap nih Mas kita membahas soal isu yang lagi panas banget nih Mas di market. Siap ya? Pasti siap. Oke Mas, langsung saja kita ke topik kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kan kita hari ini sedang merasakan dampak dari tensi global yang sedang terjadi antara Amerika terhadap Iran. Kejadian ini atau serangan ini langsung mengakibatkan market bereaksi begitu ya Mas, sejak penyerangan pada hari Sabtu tanggal 28 Februari lalu. Nah ini kalau dari kacamata profesional sendiri, menurut Mas Fikri, seberapa panas sih tensi perang kali ini dibandingkan dengan perang-perang atau konflik-konflik sebelum-sebelumnya? Apakah ini menjadi awal pergerakan besar di market Mas? Karena kan kita dengar banyak yang digadang-gadang kalau tensi ini mengakibatkan perang dunia ketiga. Is it true? Ya, oke. Jadi kalau soal perang saat ini bisa dibilang adalah eskalasi militer terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Jadi potensinya saya bisa katakan ini mendekati perang dunia ketiga. Karena kalau bisa kita lihat ya, sekarang negara-negara yang terlibat tuh makin banyak. Apalagi negara Teluk ya, Timur Tengah itu sedikit, saya nggak ngomong ya sedikit, beberapa negara tuh sudah mulai terlibat yang sebenarnya tuh mereka sendiri tuh nggak mau terlibat, tapi diseret oleh situasi dan kondisi yang pada akhirnya mereka jadi ikut terlibat. Kita katakan misalkan Kuwait. Kuwait itu kemarin itu dia menembak jatuh salah satu pesawat milik Amerika Serikat. Karena kenapa? Mereka pikir itu pesawat Iran. Ternyata salah tembak. Dan pas pilotnya jatuh, akhirnya mau dikeroyok lah bahasanya. Tapi ternyata itu pilotnya Amerika Serikat dan dilepas. Itu kan sebenarnya terjadi karena memang Amerika Serikat pangkalannya ada di dekat Kuwait. Kayak gitu. Kemudian kita ngomong lagi dampak lainnya ke ekonomi Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah transportasi minyak ya terbesar di dunia. Itu bobotnya itu 20% di situ. Jadi dampaknya itu besar. Bahkan terakhir itu saya dengar tuh Pak Bahlil kita yang metal itu ngomong kemarin kita masih ada stok cadangan minyak mungkin 20-an hari. Kemudian kemarin itu Menteri Energinya Jepang itu ngomong ada 212 hari. Terus Cina juga ngomong masih ada stok. Tapi artinya negara-negara tuh mulai banyak yang terdampak. Saya tadi pagi ngisi bensin, saya ngelihat harganya sudah naik. Ya, kemarin tuh sempat ada di 12.000 kalau saya nggak salah, apa 11.000, sekarang udah 12.300. Dan ini dampaknya itu langsung instan ke kita. Jadi untuk anda semua ya yang ngerasa ini perang nggak terlibat di Indonesia, saya nggak kebawa, secara tidak langsung kita tuh terdampak. Harga-harga tuh pasti mahal. Nah, harga-harga pasti naik dan jadi mahal. Kemudian inflasi, dolar sekarang udah 17.200. Nah ngomongin dolar kan kalau kita lihat kan biasanya dengan tensi seperti ini kadang-kadang tuh market pasti langsung lari ke aset aman, which is emas gitu, dan dolar tentunya ya. Tapi lagi-lagi kan Amerika di tengah situasi ini juga lagi berperang dengan suku bunga mereka di negara mereka sendiri. Nah apakah dengan adanya tensi ini justru menjadikan emas sebagai pemain tunggal atau seperti apa Mas? Faktanya ya, setiap ada geopolitik, jadi gini, seperti podcast kita sebelumnya ya, saya jelaskan di situ bahwa emas itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Tapi per hari ini, berarti pas konten ini kita take itu di hari Jumat tanggal 6 Maret. Itu pergerakan emas turun.
Banyak sekali yang nanya ke saya, "Mas, kenapa sih kok perang eskalasinya lagi panas-panasnya tapi emas turun?" Orang hanya fokus ke geopolitik. Geopolitik adalah salah satu. Salah satu kan artinya dari banyaknya indikator kan yang bisa berdampak langsung ke pergerakan atau harga emas. Nah, sedangkan orang sekarang lupa bahwa Amerika Serikat itu setiap hari di bulan Maret dan Februari itu dia ngerilis data ekonomi. Itu kalian perlu cek, teman-teman semua perlu cek. Kita perlu aware. Kenapa? Karena datanya tuh bagus gitu loh. Itu yang bikin emas saat ini kenapa turun? Karena indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat yang terbaru itu datanya bagus-bagus. Bahkan terakhir data ISM Service PMI, Manufacturing PMI itu dua sektor bisnis ya. Kalau ngomongin service atau jasa itu bobotnya 70% di Amerika Serikat. Itu datanya bagus luar biasa. Nah, itu nanti dampaknya apa ke data hari ini? Per konten ini di Tech, podcast ini di Tech ini malam ini akan ada data NFP. Orang semua price in di USD risk on. Ya, itu yang bikin harga emas turun. Tapi pergerakan ini mungkin adalah pergerakan sementara. Kalau eskalasi ini benar dijadwalkan seperti yang Trump expect, which is berapa minggu kalau saya nggak salah ya, 4 minggu kalau saya, 4 atau 5 minggu. Mungkin setelah emas koreksi dan eskalasi ini makin parah, itu bisa lanjut naik. Bahkan sekarang udah ada pernyataan terbuka dari Xi Jinping, dia setuju untuk membantu Iran, tapi ada tapinya, masih hanya sebatas dia memberikan GPS, pemantauan aerial, maksudnya pemantauan pesawat-pesawat jet tempurnya Amerika Serikat. Mereka akan support itu. Dan terakhir yang saya tahu kemarin pesawatnya Cina sudah masuk Iran. Saya nggak tahu tuh apa yang dibawa, apakah rudal balistik ataukah persediaan stok, saya nggak tahu. Tapi yang pasti Cina tuh sudah menunjukkan aksinya. Tinggal tunggu aja sampai akhirnya eskalasi perang. Seperti itu. Tadi kan Mas Fikri bilang kalau yang paling terdampak mungkin bakal harga emas gitu ya, karena Selat Hormuz ditutup dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini kan minyak menjadi sebuah instrumen yang mungkin menjadi dilirik gitu ya. Betul. Nah, kemudian apakah bisa dibilang kalau minyak ini jadi the new gold buat para buat market di sana? Sebenarnya bukan the new gold ya, karena emang julukannya bahasa gaulnya ya. Emas itu kan black gold. Oil itu kan black gold sebenarnya ya. Jadi gini, dengan ditutupnya Selat Hormuz, persediaan minyak mentah ya atau minyak berat jadi terbatas, itu pasti dampaknya langsung ke harga-harga. Kenapa? Karena gini, Iran itu adalah salah satu produsen terbesar, supplier terbesar untuk Cina. Dan kita sama-sama tahu, apapun barang yang kita pegang pasti tulisannya made in China. Barang-barang murah tuh datangnya dari sana. Ya. Kalau barang-barang murah yang diproduksi itu terganggu, otomatis kan dampaknya langsung ke harga-harga kan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ini tuh yang terdampak paling besar adalah China. Perangnya mungkin sama Venezuela. Venezuela sama Iran itu adalah salah satu supplier minyak terbesarnya China. Kalau ini terus berlanjut, yang paling kena dampaknya itu China. Makanya ini tuh sebenarnya perang yang secara tidak langsung itu ke Xi Jinping tujuannya. Bahkan yang terakhir saya lihat itu agendanya Donald Trump dalam 1 tahun terakhir ya, 12 bulan itu ada 12 orang yang dia incar di tahun ini. Itu luar biasa kacau ya. Dan di dalamnya juga ada Korea Utara, Kim Jong Un targetnya. Nah, jadi ini bisa sangat meluas sekali. Tujuan utamanya yang pasti kalau saya lihat saat ini kepentingannya adalah untuk membatasi pergerakan China. Itu intinya. Jadi tadi soal pertanyaan Didi saya selesaikan dulu, apakah akan jadi emas yang baru? Sudah pasti ya. Harganya pasti mahal dan perkiraan saya itu ada di atas $75 pergerakannya nanti per barel. Begitu. Oke. Nah, kan kalau bisa dibilang ini kayaknya bukan hanya perang antara Iran dan Amerika tuh bukan hanya bom nuklir dan lain-lain ya. Dan kalau kita tahu kalau di kalau di Iran itu punya banyak sekali bahan baku yang untuk menjadi baterai di masa depan. Nah, apakah bisa dikatakan kalau perang ini juga termasuk perang energi gitu, Mas? Betul, saya sepakat kalau misalkan itu dikatakan perang energi apa tidak ya. Karena sekarang gini, sederhana sekali, siapa yang bisa mengontrol energi atau minyak ya kita ngomongin. Itu adalah pemenang pasar ya. Minyak adalah salah satu alat instrumen yang perlu dikuasai. Dan sebenarnya ada yang lain sekarang yang lebih penting di industri teknologi itu chip. Chip itu ada di Taiwan. Yang mana
Sekarang itu Cina berusaha mengontrol industri teknologi. Kalau sampai itu berhasil, itu dia jadi pemenang pasar. Makanya ya untuk menghentikan pergerakan China ini yang harus dikontrol adalah minyaknya. Gitu loh. Karena dampaknya itu secara tidak langsung ke pergerakan besar, kegiatan ekonomi, kegiatan produksi itu akan semua terganggu. Seperti itu. Ya jadi bisa dibilang saya katakan untuk saat ini adalah perang energi. Bagaimana kita menguasai energi yang negara lain punya. Seperti itu. Betul. Nah, tapi ada nih beberapa orang yang bilang, terus dampaknya ke Indonesia apa? Kan mereka yang perang bukan kita gitu. Padahal sebenarnya kan tanpa kita sadari dari tadi Mas mention juga bahan BBM meningkat dan lain-lain. Itu akan berdampak sejauh apa sih kalau di dalam negeri ini? Karena kan peraturan kita juga sedang dilirik nih sama negara lain secara global, dan tentunya kita juga tahu bahwa kemarin Pak Prabowo juga telah melakukan perjanjian yang begitu strategis dengan Donald Trump. Nah, menurut kacamata Mas Fikri sendiri, dampaknya seluruh apa sih Mas buat tanah air? Oke, dampaknya saya bilang akan besar ya. Kenapa? Karena gini, perlu diingat bahwa nggak hanya BBM aja yang kita pakai sehari-hari untuk kendaraan, tapi barang-barang tadi yang saya singgung, barang-barang murah. Kita tuh salah satu konsumen barangnya China terbesar, Indonesia dengan 240 juta penduduk ya. Kita jadi salah satu konsumen strategisnya China. Jadi otomatis harga-harga pasti akan mahal. Ini. Kemudian setelah itu dampak lainnya apa? Inflasi. Ya. Baru berapa hari sekarang perang? Kalau saya nggak salah Dari hari Sabtu. dari hari Sabtu berarti udah mau seminggu kan. Rupiah terhadap dolar udah 17.200. Kalau ini makin panjang ya kita mungkin bisa ketemu 20.000 kali. Dolar tuh nggak tahu kita mau balik lagi ke 98 atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dampaknya akan sangat besar kalau ke Indonesia, untuk semua rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Seperti itu. Termasuk bahan Semua. bahan makanan, bahan pokok dan betul. lain-lain ya. Besar nih menurut Mas Fikri dampak yang akan dihasilkan oleh Bank Sentral. Oke, kalau ke Bank Sentral mungkin responnya mereka akan lebih hati-hati ya. Kalau teman-teman yang mungkin saat ini masih ngincar forex, mana kira-kira mata uang yang paling babak belur Mas di situasi kondisi? Paling yang, dan ini juga bukan gara-gara perang sih sebenarnya. Yang pergerakannya selalu kalah itu adalah JPY. Itu terkait soal suku bunga netral dan di bawah nol yang selalu mereka terapkan. Itu sudah Pak, itu common sense.